Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial pemrograman dengan menggunakan C++. Kali ini kita akan bahas topik yang lebih advance, yaitu membuat tipe data abstrak dengan pemrograman berorientasi objek. Karena materi untuk topik ini agak panjang, jadi topik ini mungkin akan dipecah ke dalam dua video, yaitu yang pertama kita membahas tentang pemrograman berorientasi objek, kemudian yang kedua penggunaan PBO untuk tipe data abstrak. Oke, kita langsung saja. Jadi pertama kita berbicara tentang konsep abstraksi tipe data. Pada dasarnya semua bahasa pemrograman sudah menyediakan banyak pilihan tipe data ya, mulai dari integer untuk menyimpan angka, float untuk menyimpan desimal, string untuk menyimpan teks dan lain sebagainya. Meski demikian, ketika kita mulai memprogram itu kita tetap akan memerlukan tipe data baru. Ada kalanya merupakan kombinasi dari tipe data sebelumnya atau peningkatan dari tipe data yang sudah ada. Contoh konkretnya yang kombinasi dari tipe data sebelumnya, misalkan contoh tipe data barang. Dalam sudut pandang aplikasi, kalau kita mau menyimpan data barang, ada komponen-komponen yang masuk ke dalam tipe data barang, yaitu ada nama barang, ada kuantitas, ada harga. Nah, kita bisa saja membuat ketiga komponen tersebut ke dalam beberapa variabel, ada string, nama barang, kemudian ada integer kuantitas dan integer harga. Kalau string berarti kita perlu include stringnya. Di sini sepertinya sudah oke, tapi ketiga komponen ini artinya tiga-tiganya ini terpisah. Sehingga kalau misalkan kita mau memproses ketiga-tiganya ini tidak bisa diproses dalam sebuah kesatuan. Misalkan kita mau membuat array, berarti ketiga-tiganya ini kita harus membuat array semua. Ada dibuat di sini 10, di sini 10, di sini juga 10. Jadi untuk deklarasi arraynya ketiga-tiganya harus dideklarasikan 3 array. Ini akan merepotkan. Akan lebih enak kalau ketiga komponen ini yang merupakan komponen dari sebuah barang menjadi satu tipe data yang baru, yaitu tipe data barang. Belum lagi kalau misalkan kita ingin menambahkan aturan tertentu ya, misalkan kita mau memvalidasi harga barang tidak boleh minus untuk memastikan harganya valid. Kan akan sangat repot sekali kalau kalau salah satu komponen itu kita harus memvalidasi satu persatu. Kita harus memvalidasinya secara terpisah dari komponen yang lain. Nah, makanya di sini abstraksi tipe data bisa membantu untuk kombinasi tipe data yang untuk kombinasi dari beberapa tipe data yang sudah ada. Contoh yang lainnya, kalau misalkan kita mau meningkatkan fitur atau meningkatkan kinerja suatu tipe data yang sudah ada, misalkan tipe data string itu kan bisa digunakan untuk menyimpan data teks. Tapi misalkan kalau kita membuat tipe data baru namanya tipe data HTML. Selain dia menyimpan tipe data teks, dia juga memiliki fitur-fitur yang memudahkan untuk parsing HTML. Sehingga kalau misalkan kita mendapatkan data teksnya berupa teks HTML, entah itu diambil dari file HTML atau diambil dari crawling gitu ya, itu kita tidak menyimpan secara manual di tipe data string, tapi kita menyimpan di tipe data HTML yang merupakan peningkatan dari tipe data string tapi dengan penambahan fitur-fitur parsing pada komponen HTML. Misalkan seperti itu. Abstraksi di sini artinya membungkus beberapa komponen dan perintah ke dalam sebuah entitas baru sehingga kita dapat memanggil entitas tersebut tanpa harus mengetahui isinya terlebih dahulu. Jadi misalkan tadi ya kita membuat tipe data HTML, kita tidak tahu bagaimana cara kerja di dalamnya. Pokoknya yang kita tahu adalah kita memasukkan teks yang merupakan teks HTML, kemudian komponen tersebut akan memvalidasi apakah teks HTML ini benar, terus kemudian kita bisa mengaksesnya ke dalam array atau ke dalam sub-sub objek tertentu dengan menggunakan manipulasi yang lebih advance. Misalkan untuk mencari apakah ada komponen header, apakah ada komponen CSS, apakah ada komponen JavaScript, itu kita bisa memanggilnya itu tanpa kita harus tahu sebenarnya yang dilakukan dalam kelas HTML atau tipe data HTML ini yang dilakukan apa. Kita tidak harus tahu seperti itu. Kita tahu pokoknya kalau kita menggunakan abstraksi tipe data HTML itu kita sudah memiliki fitur-fitur yang ada di tipe data tersebut. Sebelumnya sewaktu kita belajar fungsi itu sebenarnya kita sudah pernah melakukan abstraksi ya. Kita memasukkan beberapa perintah pemrograman ke dalam sebuah fungsi sehingga ketika kita memanggil fungsi tersebut, misalkan kita memanggil merge sort gitu ya, kita tidak harus mengetahui apa isi di dalam merge sort itu. Taunya merge sort itu mungkin sudah dibuat oleh orang lain atau kita buat sendiri beberapa minggu yang lalu.
kemudian kita lupa implementasinya bagaimana, pokoknya kalau saya manggil merge sort itu array-nya sudah terurut. Kita tahunya seperti itu. Itu juga abstraksi yang versi menggunakan fungsi. Berbeda dengan fungsi di mana yang dibungkus itu hanya perintah-perintah saja, kalau abstraksi tipe data yang dibungkus adalah struktur atau kombinasi nilai beserta fungsi untuk mengoperasikan tipe data tersebut. Jadi kalau kita sudah berani membuat tipe data baru, artinya kita juga harus berani membuat fungsi-fungsi atau membuat operator-operator yang digunakan untuk memanipulasi tipe data tersebut. Misalkan kita membuat tipe data barang, berarti fungsi yang digunakan untuk manipulasi apa? Misalkan kita mau melakukan penambahan stok, pengurangan stok, atau melakukan perubahan harga dan lain sebagainya, itu juga harus ditangani oleh tipe data baru yang kita buat. Di sini kita akan melakukan abstraksi tersebut menggunakan teknik pemrograman berorientasi objek. Sebenarnya kalau kita menggunakan C atau C++ itu kita bisa menggunakan struct dan beberapa fungsi tambahan untuk abstraksi tipe data ini. Tapi dalam kasus ini, dalam kasus abstraksi tipe data di mana tipe data itu terdiri dari struktur data dan beberapa perintah, itu akan lebih enak kalau kita menggunakan pemrograman berorientasi objek. Selanjutnya kita akan berkenalan tentang apa itu pemrograman berorientasi objek. Jadi PBO, pemrograman berorientasi objek atau bahasa Inggrisnya OOP, Object Oriented Programming, adalah teknik pemrograman dengan mengelompokkan komponen ke dalam kelas yang merupakan blueprint atau rancangan objek. Selama ini yang kita pelajari itu adalah teknik pemrograman prosedural, di mana perintah-perintahnya kita kumpulkan ke dalam fungsi atau prosedur, kemudian memanggil fungsi atau prosedur tersebut di beberapa bagian yang lain. Misalkan di fungsi utama, yaitu di fungsi main dan beberapa bagian yang lain. Nah, di sini Object Oriented Programming atau PBO itu kita mengumpulkannya tidak hanya ke dalam fungsi, tapi dimasukkan ke dalam sebuah kelas. Nah, komponen tersebut yang sudah dimasukkan ke dalam sebuah kelas itu akan berinteraksi berdasarkan relasi yang dibangun. Misalkan, let's say misalkan kita ngomong tentang sistem e-commerce. Sistem e-commerce tersebut ada beberapa komponen. Ada komponen atau kelas produk. Tugasnya yaitu menampilkan produk beserta infonya, kemudian memberikan data-data seputar terkait dengan produk tersebut. Kemudian ada kelas atau komponen login. Tugasnya untuk menghandle user login dan autentifikasi serta menyimpan data user yang sudah autentikasi misalkan. Kemudian ada komponen atau kelas keranjang. Nah, keranjang ini terdiri dari beberapa komponen yang lain, yaitu komponen di dalam satu keranjang bisa ada beberapa produk yang sudah dimasukkan ke dalam keranjang tersebut. Kemudian ada komponen checkout. Komponen checkout itu berelasi dengan kelas keranjang. Komponen checkout memvalidasi apakah produk yang sudah ada di dalam kelas keranjang ini sudah valid dan siap untuk dilakukan pembayaran. Kemudian menampilkan pembayaran dan lain sebagainya. Nah, komponen-komponen tersebut dibuat berinteraksi satu sama lain dengan menggunakan relasi-relasi tertentu. Ketika kita belajar PBO, sebenarnya ada banyak istilah yang perlu diketahui. Ada class, object, attribute, method, encapsulation, inheritance, polymorphism, dan lain sebagainya. Namun karena di sini kita menggunakan PBO hanya sekilas saja, jadi yang perlu kita ketahui di sini hanya 4 istilah saja, yaitu class, object, attribute, dan method. Sebenarnya atribut dan method ini tidak perlu banyak belajar ya, karena sebenarnya atribut ini adalah variabel dan method ini adalah fungsi. Jadi technically nanti yang akan kita pelajari secara menyeluruh adalah kelas dan objek ini. Kemudian yang lain-lain gimana? Encapsulation, inheritance, polymorphisme, static, dan lain sebagainya nanti akan dipelajari lebih dalam di mata kuliah lain, yaitu mata kuliah PBO yang kalau di Udinus itu diajarkan di semester 4. Oke, jadi tadi ada 4 istilah dalam PBO yang disebutkan, yaitu ada kelas, ada objek, ada atribut, ada method. Apa itu kelas? Kelas adalah kumpulan variabel. Kita menyebutnya atribut ya. Tadi saya mengatakan atribut sebenarnya adalah variabel gitu ya. Dan fungsi yang kita sebut method yang relevan terhadap kelas tersebut. Jadi kalau misalkan kita membuat kelas users, variabel yang relevan ya ada username, ada email, ada password gitu kan. Itu variabel yang relevan. Kemudian fungsi-fungsi yang relevan misalkan fungsi login, fungsi logout, fungsi authenticate, dan lain sebagainya. Kalau variabelnya tidak relevan ya seharusnya tidak dimasukkan ke dalam kelas tersebut. Misalkan kelas user tapi kok ada pemesanan, misalkan ada pemesanan, itu tidak terlalu relevan dengan kelas user. Jadi sebaiknya pemesanan itu ada di kelas yang lain. Kemudian istilah yang kedua adalah objek. Objek adalah pemanggilan atau realisasi kelas dalam baris pemrograman sehingga dapat digunakan. Jadi kelas ini
itu merupakan deklarasi, seperti kalau kita mendeklarasikan fungsi ya, ketika kita membuat fungsi. Nanti untuk memanggilnya kita memerlukan objek, kita membuat realisasi dari kelas ini, istilahnya adalah realisasi, itu kita nanti menyebutnya adalah objek. Jadi kelas ini adalah deklarasinya, objek ini nanti adalah penggunaannya. Selanjutnya atribut. Atribut adalah variabel. Jika sebuah variabel itu merupakan member dari sebuah kelas, maka kita menyebutnya variabel. Ini hanya istilah saja ya. Jadi kalau misalkan nanti ketika kita membuat kok terlupa kita menyebutnya variabel, tidak menyebut atribut, asal teman-temannya paham ya nggak masalah kita menyebutnya atribut atau variabel. Ini hanya sekedar istilah aja. Sama juga dengan method. Method ini sebenarnya adalah fungsi yang ada di dalam sebuah kelas. Jadi kalau ada fungsi yang merupakan member atau bagian dari kelas, maka kita menyebutnya fungsi tersebut adalah method. Nah, atribut dan method ini hanya istilah saja. Kita cantumkan di sini agar kalau misalkan nanti teman-teman misalkan mencari tutorial di internet, itu ada yang ngomong atribut, ada yang ngomong method, itu paham. Oh, atribut itu sebenarnya adalah variabel yang merupakan member dari sebuah kelas. Method adalah sebuah fungsi yang merupakan member dari sebuah kelas. Intinya lebih ke situ. Tapi kalau misalkan penggunaannya ini ketukar-tukar antara fungsi dan method, atribut dan variabel, itu tidak masalah. Selanjutnya ini adalah contoh pembuatan kelas. Kelas yang merupakan rancangan dari sebuah objek atau merupakan deklarasi dari sebuah objek itu bisa didefinisikan dengan cara seperti ini. Kalau dalam bahasa C ya, C++ ya, sorry. Kalau C nggak ada kelasnya, yang ada C++. Kelas, kemudian nama kelasnya apa? Biasanya camel case, huruf pertama besar, huruf pertama tiap kata besar. Kemudian access specifier ini untuk menspesifikkan member yang ada di bawah sini itu apakah bisa diakses oleh banyak komponen yang lain atau cuma bisa diakses oleh komponen tertentu saja. Access specifier ini ada 3 jenis sebenarnya. Biasanya ada public, ada protected, ada private. Tapi di sini karena kita tidak terlalu banyak membahas itu, nanti access specifier yang akan kita gunakan di sini semuanya adalah public. Nanti kalau misalkan nanti pas belajar PBO, nanti akan belajar lebih lanjut ada public, protected, private. Kemudian setelah kita menentukan aksesnya, akses specifiernya, kemudian kita menentukan atribut. Atribut itu adalah sebuah variabel sehingga di sini ada tipe data dan nama atributnya. Kemudian juga method. Method adalah sebuah fungsi. Jadi ada tipe kembalian, kemudian nama method, kemudian parameter jika diperlukan dan ada di perintah fungsi. Contohnya di sini yang sederhananya adalah kelas barang. Kelas barang di sini mempunyai member public. Member publicnya ada 3 atribut, yaitu nama yang bertipe data string, kemudian ada quantity yang bertipe data integer, dan harga yang bertipe data integer juga. Kemudian ada fungsi cetak, di mana fungsi cetak ini melakukan cetak terhadap nama, quantity, dan harga dengan menggunakan format seperti ini. Jadi ketika kita misalkan mau mencetak, formatnya default seperti ini, kita tidak perlu repot-repot menuliskan ini lagi, kita langsung cetak gitu, udah selesai langsung mencetak ini semua. Ini deklarasinya seperti ini. Nanti pemanggilannya jadinya seperti ini. Oke, biar lebih paham kita demokan saja di Visual Studio Code. Kita membuat file baru. Nama filenya adalah barang.h. Include iostream. Kemudian ada include string. Include iostream karena kita nanti mau mencetak sesuatu. Kemudian kita includekan string karena kita menggunakan tipe data string nanti. Kelas barang ada titik komanya khusus untuk deklarasi kelas. Biasanya kalau dalam C++ setelah kurung awal tutup itu tidak ada apa-apanya ya. Khusus untuk deklarasi kelas itu setelah kurung tutup ada titik komanya. Selanjutnya setelah deklarasi kelas barang itu kita menentukan specifier aksesnya seperti saya katakan tadi. Kita defaultnya di sini langsung menggunakan public saja. Kemudian member atau komponen yang bisa diakses secara public adalah std string nama. Ini karena kita tidak menggunakan using namespace std ya, jadi kita perlu menuliskan std di sini. Kemudian ada integer quantity dan ada harga. Kemudian tadi ada cetak, void cetak, standar cout, nama, quantity, dan harganya berapa. Save. Jadi ini kelas pertama yang kita buat yaitu kelas barang, terdiri dari 3 atribut dan 1 method. Nanti kita tingkatkan lagi methodnya di sini, nanti bisa ada banyak.
Kemudian setelah kita membuat kelas barang ini, selanjutnya kita bisa membuat main filenya, main barang.jpp. Ini dummy sepertinya udah diperlukan ya, saya hapus saja. Include barang titik h, sudah tidak perlu IOStream dan string, tapi di sini kita menggunakan using namespace saja. std integer main return 0 seperti biasa. Nah, setelah kita membuat kelas barang ini, berarti kita sudah punya tipe data baru, nama tipe datanya adalah barang, sehingga kita bisa menggunakan ini sebagai tipe data barang. Kemudian nama variabelnya atau di sini kita istilahkan objeknya namanya adalah misalkan laptop. Isinya apa? Laptop titik nama sama dengan laptop ROG 15 inch misalkan. Kemudian laptop titik quantity laptopnya ada 15, kemudian laptop harga sama dengan 25 juta. Setelah kita membuat seperti ini, kita juga bisa memanggil laptop titik cetak. Cetaknya sudah kita buat tadi, kita tinggal titik cetak, maka dia akan memanggil fungsi ini. Oke, kita compile G++ main barang main o barang ya, sudah keluar ini ya hasilnya ya, laptop ROG 15 inch dan lain sebagainya. Kalau mau ada jedanya di atas ya berarti di sini dikasih C out and run, C out and run. Ya, udah keluar gini. Jadi ketika kita sudah membuat kelas barang, yang artinya kita sudah membuat tipe data baru namanya adalah barang, kemudian kita deklarasikan dengan menggunakan nama variabel atau ini sekarang ini adalah sudah menjadi objeknya, nama objeknya adalah laptop, maka kita dalam mengakses komponennya bisa menggunakan laptop atau nama objeknya titik nama objeknya titik quantity laptop titik harga. Setelah itu ketika kita melakukan cetak, dia akan mengeprint nama, quantity dan harga yang ada di sini. Kita tidak perlu masukkan apa-apa lagi karena semuanya sudah ditangani di dalam sini. Oke, jadi seperti itu untuk kelas barang, kelas pertama kita yang sangat sederhana sekali. Kita lanjutkan lagi materinya. Kita melakukan pendalaman lagi. Tadi kita sudah membahas tentang kelas dan objek, sekarang kita membahas atribut dan method. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa kelas adalah sekumpulan variabel dan fungsi yang relevan. Ya, dalam istilah PBO, variabel dalam sebuah kelas disebut atribut, fungsi dalam sebuah kelas disebut method. Ini tadi sudah dijelaskan tadi ya. Jika kita mengibaratkan kelas atau objek ini sebagai sesuatu, entah itu benda atau orang atau hewan atau apa saja, maka atribut bisa kita ibaratkan sebagai sifat dari sesuatu itu, dan method kita ibaratkan sebagai aktivitas atau pekerjaan dari sesuatu itu. Misalkan kita mempunyai benda namanya adalah mobil ya, mobil di situ, maka atribut-atribut atau sifat-sifat yang dimiliki mobil bisa misalkan warna mobilnya, kemudian maksimal kecepatannya berapa, kemudian jenis bahan bakarnya apa, itu adalah sifat-sifat dari mobil tersebut. Sedangkan aktivitas dari mobil tersebut misalkan bisa dinyalakan mesinnya, kemudian bisa berjalan, kemudian bisa berhenti, bisa dilakukan pengereman gitu. Itulah adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh mobil tersebut. Di dalam aplikasi misalkan kita mempunyai kelas atau objek namanya adalah user, berarti atribut-atribut atau sifat-sifat yang dimiliki oleh user tersebut adalah ada username, ada password, ada state apakah dia statusnya sudah login atau belum, itu atribut-atributnya. Sedangkan methodnya atau aktivitasnya berarti melakukan login, melakukan autentikasi apakah dia benar atau tidak, melakukan reset password, itu adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan pada kelas login. Dalam C++, atribut dan method ini juga sering disebut
member. Jadi kalau kita menyebut atribut, dia adalah variabelnya, method adalah fungsinya. Kalau kita melakukan penyebutan secara umum baik atribut atau method, ini kita menyebutnya adalah member. Nah, yang perlu diperhatikan dalam pembuatan dan pengaksesan atribut method, tadi sudah disebut ya, ini adalah bagi. Oke, perjalanan yang kedua, penamaan atribut dan method memiliki aturan yang sama dengan penamaan variabel dan fungsi. Jadi kalau penamaan variabel itu tidak boleh dimulai dengan angka, tidak boleh ada karakter selain underscore dan lain sebagainya, maka semua aturan tersebut sama juga dengan penamaan atribut dan method. Kemudian kelas member dapat diakses dalam kelas yang sama dengan menggunakan this, namun bersifat opsional jika tidak ada variabel lokal dengan nama yang sama. Nanti maksudnya seperti apa akan kita bahas di prakteknya biar lebih mudah. Kemudian sedangkan untuk mengaksesan di luar kelas harus menggunakan nama objeknya diikuti dengan titik dan nama membernya seperti yang tadi kita lakukan. Nanti akan kita praktekkan biar lebih jelas ya. Ya, ini contoh deklarasi atribut dan method. Kita kembali lagi ke VS Code biar lebih mudah. Kita rubah barang. Ini misalkan saya tambahkan satu atribut baru, namanya adalah diskon. Di datanya adalah float. Kemudian untuk menginputkan diskon itu kita menginputkannya itu dari 0 sampai 100 itu ya, 0 sampai 100 dalam bentuk integer. Tapi data yang tersimpan adalah float. Nah, caranya jadi misalkan ini void set diskon, kemudian integer diskon. Kemudian yang kita lakukan adalah this diskon sama dengan diskon dibagi 100. Nah, ini ada dua diskon di sini. Pertama, diskon yang merupakan atribut dari kelas barang dan diskon yang merupakan parameter dari method set diskon. Ini ada dua diskon. Karena diskon yang di parameter ini bersifat lokal, berarti kan dia hanya ada di void set diskon ini aja ya. Nah, ini kalau kita mau memanggil diskon yang atribut biar tidak salah dengan diskon yang ada di sini, maka kita menggunakan this diskon. Jika this diskon, maka dia pasti akan merujuk ke diskon yang ada di yang sebagai atribut. Tapi kalau kita hanya diskon biasa, tidak menggunakan this, jika di dalam method ini ada variabel lokal bernama diskon, maka dia akan merujuk ke variabel lokal. Contohnya di sini adalah parameter. Tapi jika tidak ada variabel lokal yang menggunakan nama diskon ini, maka dia juga akan merujuk ke atribut. Contohnya kayak yang cetak ini ya. Cetak ini kan kita cetak nama kan. Nama di sini kita tidak mendeklarasikan variabel lokal dengan nama, maka dia akan merujuk ke atribut nama ini. Tapi kalau di sini misalkan kita deklarasikan nama, maka untuk merujuk variabel lokal ini kita menggunakan nama, sedangkan untuk merujuk atribut nama ini kita menggunakan this nama. Gitu ya. Jadi this ini sifatnya opsional jika tidak ada variabel lokal dengan nama yang sama. Kalau ada variabel lokal dengan nama yang sama, maka untuk pengaksesan atribut itu wajib menggunakan this. Kalau misalkan ini tidak ada, ya ini saya hapus. Kita pakai this nama, ini sifatnya opsional. Kalau tidak menggunakan this karena dia tidak ada variabel lokal dengan nama-nama, maka dia akan tetap merujuk ke atribut nama, gitu ya. Itu maksudnya tadi bisa diakses dengan menggunakan this di dalam kelas barang sendiri, bisa diakses dengan menggunakan this, tapi sifatnya opsional jika tidak ada variabel lokal dengan nama yang sama. Tingkatkan lagi ini ya, harusnya bukan cuma ini aja, kita mengecek jika diskon kurang dari 100, maka yang dilakukan adalah ini biar bisa masuk float ini harus tak kasih ini ya, karena kalau pembagian antara integer, ini kan yang ini tipe datanya integer ya, dan ini misalkan nggak pakai titik, itu juga tipe datanya integer, maka dia akan masuknya integer, nanti tidak ada komanya, tidak ada desimalnya, nanti akan keluar 0 terus. Makanya di sini saya kasih 100,0 nanti biar komanya keluar di sini.
If diskon kurang dari 100 maka dia dimasukkan. Jika tidak, kalau misalkan diskonnya lebih dari 100 yang saya masukkan ke dalam this diskon adalah 0. Jadi kita nggak bisa ngasih diskon 500% misalkan seperti itu. Tapi kalau misalkan memang logikanya kita diminta untuk bisa diskon lebih dari 100% ya nggak apa-apa. Kemudian misalkan kita tambahkan di sini, kita tambahkan ya masih berhubungan dengan diskon, kita membuat fungsi atau method baru lagi. Diskon ini sudah diset, sudah disimpan, misalkan kita masukkan diskonnya 10% maka tersimpan di sini 0,1. Tapi ketika kita mau tampilkan dalam bentuk string itu kita pengen tampilnya 10% bukan 0,1 meskipun yang disimpan 0,1. Jadi saya bikin fungsi baru std string, nanti tipe kembaliannya adalah string str diskon ya. Nanti string diskonnya akan muncul seperti apa, return std to string diskon kali 100. Ini saya kalau tadi saya paksa jadi float, ini saya paksa saya balikan jadi integer ya. Terus kemudian ada persennya 100%. Jadi dia akan mengembalikan yang tadi misalkan diskonnya itu 15%, ini kan tersimpan di sini 0,15 ya. 0,15 dikalikan 100 biar jadi 15 lagi. Terus kemudian saya ubah menjadi string, saya tambahkan persen di belakangnya biar keluar persennya double ya. Oke, terus yang dicetak ini juga mau saya rubah. Setelah ada harga itu kita tambahkan lagi ya, misalkan tambahkan lagi yang di sini str diskon. Udah panjang banget ya. Nih saya jadikan baris kedua. Ya, biar lebih enak dibaca. Oke, jadi nanti tampilannya di sini ada kuantitinya ada berapa, kemudian harganya berapa, terus kemudian string diskonnya berapa. Sama seperti atribut, method juga bisa kita refer di dalam fungsi dengan menggunakan this. Juga bisa. Dan sama seperti tadi sifatnya this ini juga opsional. Oke, kita coba jalankan lagi. Ya, sudah keluar ya. 0%. Oh, karena kita belum mengeset ya. Belum mengeset laptop set diskon 25 misalkan. Hmm, 25%. Kenapa diskonnya disimpan dalam bentuk float, Pak? Enggak disimpan dalam bentuk integer aja ya. Ya ini cuma sekedar untuk studi kasus saja sih, sekedar main-mainan studi kasus saja. Jadi dilihat di sini sudah oke, hanya saja kayaknya masih repot ya. Kenapa kita mau membuat data laptop? Di sini ada nama, quantity, harga, set diskon, terus kemudian cetak. Ini kan sama aja. Apa bedanya kita menggabungkan 4 atribut ini dengan yang tadi? Kalau misalkan tidak digabungkan kan sama aja, minimal lebih panjang lagi. Oke. Untuk mempermudahnya kita bisa menggunakan fungsi bantu. Jadi selain tadi ada atribut, ada method, nah, ada special member di sini. Ada special member namanya adalah konstruktor dan destruktor. Sebenarnya di C++ itu ada 6 special member untuk keperluan khusus, tapi di sini kita hanya akan bahas 2 saja, yaitu konstruktor dan destruktor. Keduanya, konstruktor maupun destruktor itu sama-sama method, cuman tujuannya khusus. Konstruktor merupakan method yang otomatis pertama kali dipanggil ketika sebuah kelas dipanggil menjadi objek. Jadi ketika kita mendeklarasikan kelas, menjadikannya tipe data, terus kemudian diassign kepada sebuah nama variabel atau menjadikannya sebagai objek, itu konstruktor, fungsi konstruktor ini langsung dipanggil. Kenapa kita harus memanggil konstruktor? Biasanya konstruktor ini digunakan untuk inisialisasi data dan proses penting yang harus dijalankan setiap objek tertentu dibuat. Misalkan ya tadi, kalau kita mau membuat barang, itu berarti sudah harus ada nama, ada harga, ada kuantitas, ada diskon misalkan ya. Itu semua harus ada.
Ya, berarti itu bisa digunakan untuk inisialisasi. Kalau misalkan aplikasinya sudah kompleks, misalkan ya kita misalkan untuk membuat game, kita membuat suatu karakter. Membuat suatu karakter itu artinya kita harus melakukan alokasi terhadap memori. Nah, alokasi terhadap memori yang otomatis dibuat ketika sebuah karakter muncul itu bisa dimasukkan ke dalam konstruktor. Selain itu, nah ini untuk membantu programmer, itu konstruktor juga dapat memudahkan pemanggilan objek. Nanti kita contohkan bagaimana konstruktor bisa memudahkan dalam pemanggilan objek. Kebalikan dari konstruktor adalah destruktor. Destruktor adalah method yang dipanggil ketika objek telah selesai digunakan. Kita dapat di dalam destruktor ini, kalau di konstruktor itu kita dapat menginisialisasi memori, di destruktor kita dapat menghapus alokasi memori yang sudah tidak digunakan. Jadi ketika misalkan gamenya tadi karakternya itu sudah mati gitu ya, terus kemudian mau dihilangkan dari game, maka di destruktor itu yang bertugas untuk menghapus memori. Ya, contohnya ini kembali ke Visual Studio Code aja. Nah, sebenarnya konstruktor dan destruktor itu saya akan buat di sini ya. Itu by default itu sudah dibuatkan oleh C++. Setiap kita membuat kelas, hanya saja di sini kita bisa melakukan perubahan ya. Kita mau melakukan perubahan perilakunya. Oh, harusnya bukan seperti itu, tapi kita tambahkan beberapa aktivitas lain. Untuk membuat konstruktor itu kita membuat method, tapi nama methodnya sama persis dengan nama kelasnya. Jadi kelasnya adalah barang, maka methodnya adalah barang. Nah, karena method atau fungsi berarti dia bisa memiliki parameter. Di sini misalkan kita setkan parameternya std string nama, int quantity, int harga, int diskon, seperti ini. Nah, nanti diinisialisasinya ketika sebuah barang dibuat, maka this nama sama dengan nama. Ini harus pakai this ya, karena nama variabelnya sama. This quantity sama dengan quantity. This harga sama dengan harga. This set diskon. Yang set diskon ini gak harus pakai this. Ini biar seragam aja. Pak, kenapa dibuat namanya sama Pak? Kan tidak repot harus nambah this. Ya, sebenarnya nambah this ini itu lebih mudah daripada kita harus mengarang nama variabel baru. Jadi programmer object oriented itu lebih suka menggunakan nama variabel lokal yang sama, terus kemudian di sini pakai this, daripada nanti kita harus ngarang nama baru misalkan ya. New nama, new quantity, new harga, itu berpikir untuk membuat namanya itu lebih susah. Jadi lebih enak kita nambahkan this saja. Itu preferensi. Kalau memang teman-teman lebih suka di sini menggunakan nama variabel baru ya boleh, silahkan. Ini konstruktornya, saya kasih komentar di sini. Konstruktor, nama fungsinya sama persis dengan nama kelasnya. Begitu juga destruktor juga nama fungsinya persis dengan nama kelasnya. Bedanya di depannya dikasih tilde. Nah, ini adalah destruktor. Ya, karena di sini kita tidak melakukan alokasi memori apapun, jadi destruktornya kita buat kosongan aja. Jadi sebenarnya masih sama dengan default destruktornya. Ya saja di sini kita cuma sekedar mendeklarasikan aja. Destruktor. Kalau sudah seperti ini, kita jalankan, kita compile. Nah, compile kok malah error Pak? Ya, karena kita sudah merubah profil awal barang yang aslinya kosongan, kita harus mengisikan ini. Jadi di deklarasi laptopnya ini kita harus memasukkan parameter ini. Masukkan parameter ini ya. Laptop, ini nama, kemudian kuantitinya 15, harganya 25 juta, diskonnya 25. Kalau tadi itu kita nulis satu-satu, sekarang setelah menggunakan konstruktor cukup satu baris seperti ini. Jadi sangat ringkas. Ini kegunaan konstruktor dalam membantu developer yang malas-malas itu ya, nggak usah nulis panjang-panjang, langsung jadi satu di sini. Kalau kayak gini kan kita mau bikin beberapa barang lagi kan nggak terlalu sungkan ya. Mouse misalkan, mouse MX Master
1 juta. Mouse-nya mahal ini. 20 kuantitinya. Ini diskon ya, diskonnya 0% lah. Mouse-nya nggak ada diskon. Dan ada barang keyboard Keychron K3. Ini ada kuantitasnya ada 100, harganya ada 1.300.000. Diskonnya 10%. Nah, ini kan kalau udah gini kan kita ngetik, kita membuat contoh-contoh baru kan nggak repot gitu ya, sudah lebih enak tuh. Jadi nanti di sini kalau mau cetak tinggal cetak mouse keyboard. Nah, ini di compile udah jalan. Nah, udah jalan. Ini kebanyakan Allen ini. Ya, kita rapikan sekalian. Yes, oke. Nah, jadi dengan menggunakan konstruktor ini kita bikinnya codingnya jadi lebih ngirit karena bisa langsung satu baris di sini. Itu salah satu kegunaan konstruktor dari sisi memudahkan programmer. Tapi dari sisi alokasi memori, kalau misalkan nanti di sini kita membutuhkan alokasi memori, misalkan ketika di e-commerce itu kita membuat komponen keranjang belanja, itu dipastikan keranjang belanjanya kosong misalkan ya. Oh enggak ya, kalau sekarang zamannya sekarang kalau cewek-cewek punya akun Shopee itu Shopee-nya keranjangnya ada 99 ya, meskipun nggak pernah di check out gitu ya. Ya itu kira-kira aja misalkan seperti itu. Itu bisa dilakukan di konstruktor. Oke, jadi kurang lebih seperti itu pengenalan dasar pemrograman berorientasi objek dengan menggunakan C++. Ini nanti dasar kita untuk membuat tipe data baru. Nanti di video selanjutnya kita akan bahas abstraksi tipe data dengan menggunakan PPO. Nah, ini nanti implementasi tipe datanya seperti apa. Oke, cukup. Semoga dapat dipahami. Jika ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.